Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Surya Darmawan, NPM 208260240. Di sini saya ingin mempresentasikan mind map eh, yang telah saya buat itu mengenai mekanisme pertahanan ego. Di mana mekanisme pertahanan ego sendiri menurut Frank itu merupakan suatu hasil dari eh, interaksi ataupun konflik dari ketiga prinsip ini, di mana ketiga prinsip ini membentuk suatu kepribadian ataupun kejiwaan dari seseorang, manusia, di mana ketiga tersebut adalah id, ego, dan superego. Id sendiri merupakan suatu perintah ataupun ekspresif dari ekspresi, yang paling primitif dan dasar yang dimiliki oleh manusia, di mana tujuan dari id sendiri merupakan untuk memuaskan keinginan, kebutuhan tanpa penundaan, dan prinsipnya sendiri itu dengan kesenangan, dengan menghindari rasa sakit dan mendapatkan kenikmatan secara langsung dan impulsif. Sifat dari it sendiri itu bawaan lahir, sepenuhnya bawah sadar dan tidak rasional. Selanjutnya itu adalah ego, di mana ego sendiri merupakan suatu kelanjutan ataupun perkembangan dari it, namun sudah memiliki berbagai pertimbangan baik secara reality maupun secara sosial. Di mana prinsip dari ego sendiri untuk mempertimbangkan konsekuensi dan mencari cara yang tepat. Tujuannya sendiri untuk memuaskan keinginan it dengan realistis dan diterima secara sosial. Ego sendiri memiliki sifat itu berdasarkan akal sehat, menggunakan perencanaan, dan menjadi mediator. Selanjutnya ada superego, di mana superego ini merupakan perkembangan dari ego yang sudah ditambahkan ataupun diinternalisasi dari nilai-nilai, norma, peraturan, dan aturan ataupun larangan yang diajarkan oleh orang tua ataupun masyarakat dan lingkungan sosial, di mana superego ini memiliki tujuan untuk menjaga standar moral dan berusaha menjadi sempurna, dan prinsipnya adalah menjaga moralitas dan norma kehidupan. Sifatnya itu menggunakan hati nurani, ego ideal, kaku, dan menghakimi. Ketiga ini berinteraksi akan menyebabkan ataupun memicu terjadinya mekanisme pertahanan ego untuk menyalurkan ekspresi bagi manusia. Di mana mekanisme pertahanan ego sendiri merupakan suatu kondisi strategi psikologis dalam mengurangi kecemasan dan melindungi diri dari tekanan emosional, dari konflik antara id, ego, superego, intervensi eksternal, dan pikiran ataupun perasaan yang tidak dapat diterima. Di mana mekanisme pertahanan ego ini terbagi menjadi empat, ada narsistik, imatur, matur, neurotik. Di mana narsistik ini merupakan suatu mekanisme pertahanan ego yang paling menonjol, dan imatur yang masih labil ataupun belum matang, matur yang sudah yang paling matang dan paling baik untuk diekspresikan, dan neurotik biasanya eh, paling patologik ataupun masih dengan adanya gangguan neurotik. Dimulai dari narsistik terlebih dahulu. Narsistik sendiri itu terbagi menjadi distorsi, proyeksi, dan denial. Di mana proyeksi sendiri itu merupakan suatu ego yang menolak mengakui dorongan instingtual yang tidak dapat diterima dengan menyatakan dorongan tersebut berasal dari orang lain. Jadi contohnya itu misalnya dia melakukan kesalahan, maka dia akan menyalahkan orang lain dengan kesalahan yang dilakukannya. Jadi dia seperti menolakkan ataupun play victim terhadap kesalahannya sendiri pada orang lain. Selanjutnya itu ada denial, di mana denial ini, merupakan suatu kompensasi ataupun, mmm, mekanisme menolak mengakui sesuatu yang sebenarnya adalah betul. Jadi jika ego ini mengakui kenyataannya tersebut, maka sangat sakit baginya, bahwasannya itu merupakan suatu kenyataan. Selanjutnya itu ada distorsi. Distorsi sendiri merupakan suatu mekanisme tahanan yang paling patologis, di mana, ego sendiri mengubah kenyataan yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang datang dari struktur kepribadiannya diri sendiri. Jadi dia seperti mengubah kenyataan, contoh itu seperti waham. Selanjutnya itu ada imatur, di mana imatur itu ada think out. Think out ini, merupakan suatu ego yang mengeluarkan secara langsung keinginan yang tidak sadar ke alam sadar, untuk mencegah adanya suatu hal yang tidak mengenakan bagi ego. Jadi contohnya itu seperti bila dia marah, maka dia akan memukul ataupun melempar barang. Selanjutnya itu ada blocking. Blocking adalah adanya suatu ego,
yang tidak mengenakan sehingga terjadi penghentian tiba-tiba dari proses pikir yang bersifat sementara. Selanjutnya itu ada hipokondriasis, di mana hipokondriasis ini sendiri, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan maka ego menyakiti fisiknya. Jadi contohnya itu seperti apabila, dia, distreskan oleh pikiran untuk melakukan ujian, maka dia akan lebih sering ke kamar mandi untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Selanjutnya itu ada introyeksi, di mana introyeksi ini merupakan suatu kekeliruan ataupun kesalahan dibawa ke dalam diri sendiri. Jadi pasiennya ini apabila atau ekspresinya sendiri ini apabila dia memiliki kesalahan, maka dia akan dipendamnya diri sendiri, maka akan menjadi, ataupun memperbesar peluang untuk menjadi penderita depresi. Selanjutnya itu ada perilaku pasif agresif, di mana pasif agresif ini, adalah suatu agresi kepada orang lain diekspresikan secara tidak langsung melalui pasivitas dan berbalik menentang diri sendiri. Selanjutnya ada regresi. Di regresi ini adalah ego yang menjadi mundur dari situasi yang menimbulkan konflik pada tingkat perkembangan pribadian yang telah dicapai kepada fase yang lebih awal. Contohnya itu, apabila anak-anak sudah bisa menjaga agar dia tidak, kencing celana ataupun buang air kecil sembarangan, maka tapi dia menjadi anak-anak yang, eee, ngompol lagi setelah adiknya lahir. Selanjutnya itu ada identifikasi, di mana identifikasi ini proses di mana impuls yang tidak dapat terima oleh ego yang sadar, diubah menjadi dapat diterima dengan menyangkal memiliki impuls tersebut. Jadi contohnya itu seperti misalnya kita, ingin dipandang, ingin dipuji menjadi orang yang, ganteng ataupun baik, maka dia akan mencari ataupun mengidentifikasi orang yang bisa dijadikannya sebagai target ataupun, pengidentifikasinya sebagai orang yang baik. Contohnya itu misalnya kepada orang, kepada, Raffi Ahmad, maka dia akan melakukan mengubah dirinya, pangkas ataupun mengubah dirinya yang lain menjadi seperti Raffi Ahmad. Jadi dia ingin dipuji seperti, Raffi Ahmad, seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke neurotik, di mana neurotik itu terbagi menjadi beberapa macam, itu dimulai dari controlling. Controlling ini usaha berlebihan untuk menangani ataupun mengatur peristiwa atau objek untuk menekan kecemasan dan memecah konflik dalam diri. Contohnya itu misalnya kita mau ujian dan tidak lulus, ujian tersebut, maka dia akan terus-terusan belajar untuk lulus dari ujian tersebut. Selanjutnya itu ada displacement, di mana displacement ini merupakan suatu proses, di mana, eee, pikiran tersebut ataupun suatu kejadian, suatu situasi dialihkan kepada, ataupun dialihkan ke dalam waktu ataupun bentuk lain. Secara emosional masih memiliki hubungan, masih memiliki hubungan dengan pikiran sebelumnya. Jadi contohnya itu, misalnya, dia dimarahin di sekolah ataupun di kampus, maka dia akan, memindahkan situasi tersebut untuk di rumah. Jadi dia mencoba untuk memarahi adiknya di rumah, seperti itu. Selanjutnya itu ada isolasi, di mana isolasi adalah proses di mana perasaan yang sehubungan dengan suatu kenangan, pikiran atau pengalaman dihilangkan atau ditiadakan dari alam sadar. Tapi pas individu tersebut masih menceritakan kembali peristiwa atau pikiran yang menyakiti tersebut tanpa adanya perubahan alam perasaan individu yang tadi yang mengikuti peristiwa tersebut. Jadi contohnya rumahnya, dia menceritakan rumahnya terbakar, tapi dia tetap masih sedih dan menampilkan raut wajah yang sedih. Selanjutnya itu ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah suatu mekanisme pertahanan ego yang merupakan substitusi ataupun pengganti untuk suatu alasan yang baik atau tepat terhadap suatu perilaku atau perbuatan dilakukan oleh individu sehingga perilaku tersebut dapat diterima oleh ego yang sadar. Contohnya itu mahasiswa yang mau ujian besok, tapi dia tidak belajar. Jadi dia mencoba untuk, eee, jadi dia membayangkan apabila karena dia besok ujian dan waktu tidak cukup sudah mepet, jadi tidak belajar. Jadi dia mencoba rasionalisasikan hal tersebut. Selain itu ada reaction formation, di mana, hal ini merupakan impuls yang tidak diinginkan tetap dalam bawah sadar dengan adanya penekanan kuat dan berlawanan dengan impuls yang tidak diinginkan tersebut. Misalnya itu benci binatang, tapi dia tiba-tiba berubah menjadi penyayang binatang. Selanjutnya itu ada represi, di mana represi sendiri ini adalah MPE ataupun mekanisme pertahanan ego yang paling utama. Dia menghilangkan atau meniadakan suatu peristiwa, dari perasaan tertentu dari alam sadar penderita.
Selanjutnya itu ada simbolisasi. Jadi simbolisasi ini seperti proses di mana suatu objek yang dinetralkan memiliki karakteristik tertentu dari objek. Selanjutnya itu ada kompensasi, di mana kompensasi ini merupakan suatu proses di mana individu yang mengalami kekurangan dalam dirinya akan melakukan penonjolan yang berlebihan dari sifat-sifat lain yang dimilikinya, dan yang lebih dikuasai oleh dirinya. Jadi dia sepertinya contohnya itu seperti apabila dia botak, maka dia akan menampilkan diri di bagian yang lain. Contohnya itu seperti area tubuh yang lain atau yang lain sebagainya. Selanjutnya itu kita masuk ke matur, di mana matur ini merupakan suatu ekspresif yang paling matang dan paling baik, dimiliki manusia. Di mana dimulai dari altruism, di mana altruism ini merupakan suatu sikap pelayanan yang berlebihan terhadap seseorang yang bersifat membangun. Selanjutnya itu ada antisipasi, di mana antisipasi ini merupakan realistik ataupun perencanaan, masa depan untuk perasaan yang tidak menyenangkan atau misalnya seperti merencanakan sesuatu, maka dia siap untuk segala sesuatu yang terjadi, tuh. Jadi dia mengantisipasi, jadi dia berusaha untuk merencanakan sesuatu terlebih dahulu. Selanjutnya tuh ada asceticim. Asceticim ini adalah suatu, mekanisme menghilangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman yang menyenangkan, kepuasan yang diperoleh dengan cara penolakan terhadap segala sesuatu yang menyenangkan tersebut. Jadi dia tidak contohnya itu kayak dia nggak sombong ataupun ria ketika dia memiliki sesuatu harta benda, gitu. Selanjutnya itu ada humor. Jadi humor ini adalah ekspresi perasaan yang ditunjukkan tanpa menimbulkan perasaan tidak senang terhadap diri sendiri dan diri orang lain. Jadi dia mengekspresikan seluruh pikirannya ataupun perasaannya dengan humor. Jadi dia seperti bercanda kepada teman-temannya. Selanjutnya tuh ada sublimasi, di mana sublimasi ini merupakan suatu MPE yang paling efisien dan kreatif. Dia mengarahkan dorongan dari dalam dirinya kepada bentuk yang dapat diterima masyarakat. Jadi dia, contohnya itu seperti hobi bermain gitar ataupun hobi memainkan alat musik lain, maka dia akan melakukan, ataupun membentuk dan melakukan grup band ataupun lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya udah ada, supresi, di mana supresi ini, di mana kondisi MPE yang sadar di mana ego menunda ataupun menghilangkan hal-hal yang menyakitkan terhadap impuls yang sadar. Jadi contoh itu seperti sabar, ikhlas, dan hikmah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk mekanisme pertahanan ego dari mind map yang telah saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.